Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, wabil khusus ad-da'i ila Allah, guru kita Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Qasim bin Agil Al-Kaf, Sayyid Rafli Al-Habsyi, dan para guru-guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Kusyairi, Guru Usman, Ustadz Nasir, dan hadirin sekalian, para syarifah dimanapun para dzurriyyat Nabi yang berada, semoga kita mendapat limpahan rahmat berkat kehadiran beliau. Jadi pada malam hari ini, malam pemanasan aja dulu, malam pembukaan. Nah, jadi kita insya Allah baca kitabnya lanjut di minggu depan ya. Kitab Marakil Ubudiyah masih ada beberapa kali pertemuan baru tamat. Baru kita ganti yang lain. Jadi malam hari ini kita ngatur niat aja dulu. Jadi hadir ke majelis itu banyak manfaat. Di antaranya majelis-majelis yang di wadah kita inilah pastinya, di antaranya memberikan atau menyemangati hati kita, memberikan support, ya, memberikan dukungan, motivasi. Kalau kita berkumpul rame-rame seperti ini, beribadah itu semangat. Ya, kalau sorangan baca burdah, baca habsyi itu agak malas lah, bayut, koler. Nah, jadi kalau berjemaah seperti ini hikmahnya, maaf yang bacaannya turelet, lambat, telat-telat. Nah, jadi kan kalau sama-sama seperti ini, nah itu saling menutupi lah. Nah, kayak orang sembahyang berjemaah juga, gitu tuh. Yang kekurangan di sana berkat berjamaah itu Allah tutupi kekurangannya dengan berkat berjamaah. Jadi itu satu dulu. Jadi majelis itu tujuannya yang pertama, harapan kita memotivasi diri kita supaya semangat beribadah. Ibadah apa? Isinya pastinya memuji Nabi kita. Nah, jadi di majelis-majelis ini tujuan kita dulu kita pasang baik-baik, tidak ada lain, hanya untuk mengagungkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu. Jadi malam hari ini kita buka kembali setelah libur panjang dari Ramadan sampai ini tanggal berapa? Syawal, masih Syawal ya. Akhir Syawal. Jadi 2 bulan lebih kita libur. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat afiat, mudah-mudahan rezeki murah. Jadi bisa kita berkumpulan terus. Jadi satu dulu tujuannya supaya semangat memuji Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi majelis itu tidak ada lain, kita bujur-bujurkan niat kita, terutama bagi kami yang ada di muka ini, pasang niat baik-baik dulu, semata-mata mengagungkan Nabi Muhammad. Tidak ada niat yang lain. Jadi dia ada ngajak ke mana, dia ada membawai yang lain, pokoknya tujuan kita ini supaya dekat dengan Allah berkat Nabi Muhammad. Nah, itu aja tujuan majelis itu, tujuannya itu. Jadi kalau sudah berkumpulan seperti ini namanya berjamaah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah itu suka kepada mereka yang berjihad di fisabilillah, shaffa, bersaf-saf, artinya berjamaah, rapi, banyak orangnya. Ka'annahu bunyanun marsus, seolah-olah seperti
bangunan yang saling mendukung, saling menopang. Bangunan kita ini kokoh karena apa? Karena ada tihangnya, pondasi. Tihang juga belum bisa dipakai, pakai lantai. Kemudian didukung oleh dinding, kemudian disempurnakan pakai atap. Itu namanya bunyanun marsus. Di sini cuman sebagai fasilitas saja. Ini fasilitas yang mendukungnya ya pian-pian semua inilah. Para donatur, ibu-ibu yang menyiapkan makanan. Ini bagian daripada penopang berdirinya majelis. Majelis ini tidak ada lain isinya memuji Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi berjamaah itu bagus. Makan itu kalau kurang selera, Ustadz Ihsan bawa kawan. Ayo ke warung yuk. Nah, ini sekali lah bawa kawan ke warung kan. Itu tadinya makan biasanya berapa? 3 suap. Itu kalau makan rame-rame bisa jadi 5 suap. Kenapa? Di warung makannya nyaman. Berubah selera. Di rumah nyaman juga. Cuman namanya lawas makan di warung kan jadi nyaman lagi. Nah, itu di rumah nyaman juga, jangan daripada kedik nyaman. Ngamuk pulang bini dia kan. Nah, jadi gitu. Jadi berjamaah itu fihi barokah, fiha barokah. Di dalam jamaah itu ada keberkahan, makan berjamaah bagus. Itu tadi ya. Jadi supaya semangat. Ini di Syawal kurang lebih 10 hari lagi haul Habib Mundir. Habib Mundir Al-Musawa ini luar biasa. Dapat pujian dari guru. Habib Umar kan memuji itu. Apa pujian yang luar biasa? Jarang guru memuji murid. Kalau Habib Umar memuji murid beliau, Habib Mundir ini punya makom lebih tua daripada umur. Nah, gitu. Subhanallah ya. Punya makom kedudukan. Ini kutbul qulub ya. Wali kutub urusan hati. Lebih tua makom beliau daripada umur. Kan beliau meninggal sebelum 40 tahun. Ya kalau muda. Cuman jamaah beliau ratusan ribu. Berkat apa? Berkat mengagungkan Nabi. Majelisnya pun majelis Nabi. Majelis Rasulullah, MR kan? Itu sudah, merek itu sudah menentukan isi. Nah, jadi pilih merek yang bagus sesuai isinya itu. Nah, Majelis Rasulullah ini jangan lagi dihiasi dengan A, B, C, itu jangan ada. Maaf yang lain-lain jangan ada di majelis itu. Nah, jadi murni dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah kan Habib Mundir itu mengadakan perayaan majelis besar-besaran di mana? Di Monas. Ratusan ribu yang hadir, bahkan jutaan kan pernah gitu ya. Habib Mundir itu bangga, Guru Mehmet senang bujur. Kenapa? Karena bisa mengumpulkan orang banyak. Bangganya bukan merasa hebat mengumpulkan orang banyak, karena bisa mengenalkan Nabi Muhammad. Bisa mengagungkan Nabi Muhammad beserta orang banyak. Senang Omail, senang bujur Habib Mundir. Senang girang. Akhirnya malam tertidur. Malam tidur istirahat kan. Ketemu Nabi Muhammad, memimpi Nabi. Habib Mundir ini hari-hari ketemu Nabi. Subhanallah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita 40 lebih belum ketemu Nabi. Masa Anda pernah nangis bunyi sekumpul, malu kita dengan diri kita ini. Ini orang belum 40 tahun sudah yaqobah dengan Nabi Muhammad. Mimpi iya sudah, ketemu nyata iya juga Nabi Muhammad. Jadi malam bermimpi ketemu Nabi. Dilihat oleh Habib Mundir, Nabi Muhammad ini girang, senang. Ketemu Habib Mundir, Nabi Muhammad senang juga. Bahagia. Jadi diajak dialog oleh Habib Mundir. Ini yang berkisah Habib Jamal Malang, bin Agil ya. Mbak Agil. Kan berkawan kan Habib Jamal ini kan. Habib Mundir ini nginap di rumah Habib Muhsin Al-Atos, Jakarta. Dia berkisah di situ. Berkisah tentang kejadian mimpi ini. Melihat Nabi Muhammad didatangi Habib Mundir. Ya Rasulullah, saya malam tadi mengadakan acara. Pian tahu hukumnya Nabi. Makanya aku girang. Karena engkau ini sudah mengadakan acara Maulid Nabi, perayaan majelis seperti ini besar-besaran. Sukses, alhamdulillah. Jadi orang ada izin Nabi seperti itu. Senang. Lalu Habib Mundir ini mau cari tahu rahasianya kenapa Nabi senang. Atau gini, Habib Mundir ini mau tahu siapa yang paling disenangi Nabi, yang paling berperan di dalam acara itu.
Lalu bunyi Munzir, menurut pian ya Rasulullah, yang paling pian kagumi dari seluruh komponen yang menopang di majelis itu siapa? Yuk, penceramahnya kah? Yang duduk di muka nih kah? Yang hadir nih kah? Tukang parkir kah? Tukang masaknya kah? Ibu-ibu kah? Apa jawab Nabi? Yang 2-3 hari sampai seminggu sebelum acara itu yang pasang umbul-umbul, yang pasang baleho, yang nyebar undangan, itu yang paling kusenangi. Habib Munzir terkejut, dikira beliau aku yang berhebat sudah. Habib Munzir kaget. Kenapa? Karena acara itu kan Habib Munzir yang ngolah. Kaget beliau, ya Allah. Ya. Siapa yang paling dikagumi oleh Nabi Muhammad? Mereka orang yang tidak terlihat di layar. Di balik layar mereka paling berperan. Yang ngampar ambal. Ini saya motivasi buat kita semua ya. Gitu nah. Basohan. Ibu-ibu yang mencuci piring. Ini loh orang-orang yang berperan di belakang nih. Kita nih tahu duduk manis saja, makan nyaman sudah. Panas memamai, storing marah, umpamanya gitu nah. Tapi di sini tidak ada bang gitu nah. Nah, lalu bunyi Nabi itulah yang paling kusenangi. Kaget Nabi Munzir, ya Allah, lain aku. Ternyata harapanku tadi aku nih mau jadi disebut Nabi, aku orang yang paling dikagumi. Itu nambal. Jadi semua yang mendukung kegiatan Maulid, Isra Mi'raj, Majelis Taklim itu diketahui oleh Nabi Muhammad. Uridat alayya a'malukum, kan hadisnya itu kerjaan kalian itu dihadapkan dengan aku, punya Nabi Muhammad. Kalau nya bagus aku senang dong. Oh itu bangun berkisah Habib Munzir dengan Habib Muhsin Al-Attas, didengar oleh Habib Jamal. Nah, itu yang riwayat kisahnya nih kayak gitu tuh. Nah, jadi mudah-mudahan lah kita menghiasi hidup kita ini dengan majelis seperti ini, membanggakan Nabi Muhammad. Nah, itu tujuan kita itu aja sudah. Kita nih beramal seorang malas nih. Poler mujur kalau sorangan baca salawat suruh 1000 mana dapat, tidur dari 150 tidur dah. Bangun. Nah, atas behnya separuh ke sana belum sini, belum sampai ke poleng lagi. Belum sampai ke ujung. Itu sorangan. Apalagi sambil nonton TV. Baru bini dihiga julak sambil diungkai sedikit. Udah ada kisah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Melihat pahabi nih, Allahumma sholli ala. Itu yang begini Guru Soleh. Oh, sedikit ada gangguan lah kalau nyoba amal itu. Tapi pahalanya ganal. Ya. Itu kalau satu bini, besar pahalanya, apalagi 2 bini. Iya kah Guru? Itu kah Guru Usman? Ya kah Bib? Tambah ribu. Nya semakin besar masyaqqah, kesulitan semakin besar pahala. Itu sudah. Jadi kalau mau besar pahala ya benar kuati sabar. kuati sabar. Budi sabar sebutin tuh pang, semua isian gitu. Jadi itu ya. Jadi kita ke majelis niat satu supaya semangat. Kedua memuji Nabi. Bisa terserah manakah dulu, memuji Nabi kah, semangat kah, barang aja. Pokoknya susunannya seperti itu, Pak. Nah, itu tadi. Kemudian lagi majelis ini untuk setahun ke depan gini ya, kita pakai. Seumur hidup kita lah pakai mudah-mudahan. Kemudian lagi majelis itu di dalamnya ada silaturahmi. Ya kalau ini sebelum penutupan sampai pembukaan belum pernah ketemu kita ini, baru malam ini pulang. Hari raya aja nak ketemu kita. Hari raya nak ketemu. Cuti pulang kampung kan orangnya. Bersalaman tidak sempat. Nah, dengan perantaraan majelis ini kita bisa bersalaman. Tidak ada 2 orang muslim, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani wa yughfaru lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada kedua orang muslim yang ia ketemu, ia silaturahmi, ia salaman dan diampuni dosanya sebelum dia melepas. Riwayat yang lain sambil baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebelum dilepas nih dosa sudah gugur. Nah, itu manfaat atau fadilah, keutamaan, keagungan hadir majelis. Ada dalamnya silaturahmi. Man ahabba an yubsata fi rizqih wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah. Kata Nabi alaihi wasallam, kalau pian ingin
eh, rezeki luas. Rezeki luas ini bisa bertambah bitisnya, bisa bertambah duitnya nih. Bisa juga duitnya pas-pasan, cuma barokahnya beda. Gaji tetap aja 7 juta, ada bertambah ya. Silaturahmi sudah juga aku guru siang hari malam, cuma gaji segitu aja. 7 juta, ya 7 juta belum naik-naik lagi. Nah, gitu. Cuman barokahnya yang beda. Nah, di situ bisa seperti itu. Nah, barang siapa yang ingin ditambah rezekinya atau dipanjangkan umur ini maulah panjang. Enggak kan? Tapi dengan silaturahmi bisa panjang. Enggak juga, cuman umur diberikan barokah. Bunyi ahli tafsir Al-Imam Asqalani mengatakan maksudnya panjang umurnya harusnya setahun tuh isinya cuman dapat 1000 sholawat, maka dalam setahun itu bisa jutaan sholawat yang ia dapat. Nah, itu maksudnya panjang umur. Itu maksudnya panjang umur. Itu di mana hasilnya berkat hadir majelis dengan silaturahmi tadi. Nah, kemudian di majelis kita ini banyak habaib, banyak orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya ta'alluq dengan Allah, ta'alluq dengan Nabi Muhammad. Orang-orang soleh seperti ini itu membawa pengaruh yang besar di hati kita kalau ketemu mereka. Apa pengaruhnya? Menjadi obat hati. Mujalasatus sholihin, kata Imam Ghazali, salah satu obat hati. Hati ini nakal. Bisa beribadah kadang-kadang ria. Oh, rianya tidak ada, cuma ujuk pulang. Ria beribadah seorang tengah malam, loh, bangun tengah malam, baca Quran, sembahyang. Ria sama siapa tidak ada kan? Cuman merasa hebat. Wah, aku ini bangun tiap malam. Sebelah ini udah ada urusan, aku aja yang bangun. Semajlisan ini barangkali aku aja yang paling rajin bangun malam. Apa yuk, ujuk pulang. Nah, itu hati, itu penyakit, itu virus, error namanya hatinya. Nah, itu penyakit bisa dihilangkan, hadir aja ke majelis itu hilang, penyakit seperti itu hilang. Nah, jadi obat hati. Yang terakhir kata Guru Kumpul, hadir majelis niatnya menghilangkan kebodohan. Nah, kita ini jangan merasa hebat. Apa maknanya di sini? Kalau datang itu jangan bawa ember yang ada isinya. Nah, bawa ember kosong. Nah, jadi kalau orang mau membuati nyaman, namun sudah penuh, datang itu tidak ada kisah deh itu. Tidak ada kisah. Jangankan mau dapat sir barokah, itu malah jadi penghalang antara dia dengan Nabi Muhammad. Kenapa tujuan hadir majelisnya cuman ingin mencari kesalahan orang lain? Itu sudah penuh nih, merasa berisi, merasa ada ilmu tadi, penuh sudah. Nah, jadi menghilangkan kebodohan di sini maksudnya kalau hadir majelis kosongkan hati dari merasa memiliki. Nah, jadi aku hampa, aku orang bungul, aku orang bodoh. Nah, itu fungsi niat hadir majelis tadi seperti itu. Jadi kalau ke majelis dapat tuh pasti barokahnya, pasti dapat barokahnya. Karena kosong, kosong. Yang ku hadapi ini orangnya besar, agung. Jadi kita ta'zim menghadapi itu. Nah, kalau didalami lagi, yang di hadapanku ini warisnya Nabi Muhammad. Dia dari warisnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Natijahnya yang mencongkong itu lain saya ya, gitu nah. Huwa Sayyidina Muhammad SAW. Kalau orang berada di hadapan Nabi, apa yang Anda lakukan? Tidak ada lain kecuali ta'zim yang besar-besar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan ya, itu aja. Kita minta maaf, minta ridho, beredaan hadis-hadis ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa jiran kita, tetangga kita itu mudah-mudahan dilepaskan. Jadi itu tadi silaturahmi dijalin baik-baik. Fal yasil rahimah itu silah wasala yasilu usul wa silatan. Silah itu ikatan yang erat. Salat itu asal katanya dari situ juga kan. Dia menghubungkan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Hubungan silah wasilah itu ikatan yang erat, itu namanya silaturahmi. Kita menghubungkan ini, maksud silaturahmi ini menyambung hubungan yang sudah putus. Sudah ada hubungan sebelumnya, kemudian putus. Itu yang diteguran, yang diherani. Bebaya bertemu je. Paling muha. Nah, fal yasil rahimah, kita yang memarahi. Diheraninya biar ya sudah. Yang penting aku mau
mau baik. Ya, ditegur aja, tegur sapa. Bilanya enggak mau juga, bawakan bakso besok. Bakso beranak. Besar artinya kan. Nah, dibawakan. Sampai semingguan pasti lunuh juga itu hatinya. Kita tujuan apa yuk? Menyenangkan Nabi Muhammad. Menghubungkan tadi. Kesalnya aku guru, melihatnya itu. Keringetan aku. Kan gitu kalau orang sakit hati itu. Itu penyakit, itu penyakit. Jadi yang merasa kurang enak atau tidak nyaman dengan tetangganya, dengan kawannya, sambung hubungan itu. Maka Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Sekali lagi, mudah-mudahan berkat para habaib, berkat para guru-guru kita, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan. Ini kita sudah bertuhaan ini, jangan tapi banyak mengurusi yang sia-sia. Jangan tapi banyak memprogram atau bikin agenda-agenda yang banyak sia-sianya. Agendakan ini ada hubungannya dengan Nabi atau enggak, itu aja sudah. Ada hubungannya dengan akhirat atau tidak. Ada hubungannya dengan kebaikan atau tidak. Kalau lepas jangan dikerja. Nah, takut aja ya, agendanya belum pupus, malaikat maut datang. Nah, itu. Jadi beringat-ingat, badan sehat, duit banyak, jangan tertipu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah. Kapan mau tobat? Nunggu dodong, nunggu stroke, nunggu asam urat naik, nunggu kencing manis gula darah kambuh, enggak bisa. Banyak orang yang sudah loyo baru menyesal. Jadi kita sebelum datang itu pasti datang. Enggak bisa dihindari. Kalau umur panjang ya. Kalau umur kita panjang, mudah-mudahan panjang umur ya. Kalau panjang umur berarti siap datang gitu kan. Rajin-rajin aja berhubungan dengan Nabi Muhammad. Itu aja. Jadi mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Saya rasa itu aja sebagai pembukaan pada malam hari ini, dan kita doa sama-sama mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan majelis ini kokoh di atas muka bumi ini dengan tujuan mengagungkan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia, di barzakh, di hari kiamat sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu. Doa. Enggak ada tahlil apa.